Selamat siang saudara, kembali saya hadirkan breaking news berkaitan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan new media dan multimedia. New media merupakan a type of media that use digital technology, for example, social media and internet usage. Sedangkan multimedia sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan para pengajar untuk merancang materi pembelajarannya dengan memanfaatkan materi digital dalam rupa visual dan juga audio. Beberapa produk diantaranya ialah video, podcast, dan juga animasi. Pembelajaran dengan multimedia itu sendiri berarti belajar melalui materi dalam bentuk kata dan juga gambar. Dan desain yang efektif harus mempertimbangkan bagaimana otak manusia bekerja dan apa saja yang menjadi keterbatasan dari cara kerja otak itu sendiri. Karena proses belajar adalah representasi dari kerja otak. Mengapa sih kita harus mengetahui cara kerja otak? Karena penyampaian dengan multimedia berkaitan dengan penyimpanan informasi, dan otak menjadi organ tubuh yang berperan dalam hal itu. Sehingga kita harus mengetahui bagaimana cara kerja otak itu sendiri, agar penyimpanan informasi dapat tersalurkan dengan optimal. Lantas bagaimana sih cara kerja otak itu sendiri? Dalam ranah psikologi kognitif ya, pemrosesan informasi ini melalui 3 sistem. Yang pertama ada sensory memory, ada working memory, ada long term memory. Sensory memory ini adalah memori sensorik. Segala informasi yang kita dapatkan melalui panca indera itu masuk ke ranah memori sensori. Ketika mendapatkan stimulus, mendapatkan persepsi, mendapatkan perhatian, informasi tersebut akan diolah dan masuk ke ranah sistem yang kedua, yaitu sistem memori kerja atau working memory. Di dalam memori kerja ini terjadi proses berpikir secara sadar, di mana informasi yang kita dapat mungkin secara tidak sadar kita lihat, mungkin secara tidak sadar kita dengar di memori sensori ini, informasi tersebut kita pikirkan, kita maknai. Nah, itu ada di ranah memori kerja. Dan ketika memori tersebut sedang dimaknai dan diproses untuk difikirkan lebih lanjut, memori kerja juga menarik informasi yang sudah kita miliki, yaitu di ranah long term memory atau memori jangka panjang. Jadi ketika kita mendapatkan informasi yang baru dan sedang dimaknai oleh di ranah memori kerja pun menarik informasi yang didapatkan dari long term memory untuk dipadukan, dikaitkan, untuk dimaknai. Makanya memori kerja ini dikenal dengan memori jangka pendek. Sebetulnya memori kerja itu jauh lebih penting perannya selain menyimpan informasi saja, melainkan tadi memaknai satu proses yang kita dapatkan dari sensory memory, yaitu informasi yang baru, dan ditarik memori yang kita miliki di long term untuk dipadukan, dikaitkan gitu, dimaknai. Nah, ketika sudah mampu diimplementasikan, sudah mampu menemukan kata kunci dari informasi yang baru, itu akan masuk ke long term memory. Jadi informasi yang secara tidak sadar pun kita lakukan gitu. Nah, setelah kita mempelajari tentang pemrosesan informasi, apa sih hubungannya dengan new media dan multimedia dalam pembelajaran? Penggunaan new media dan multimedia dalam pembelajaran ini mengacu kepada karakteristik dari memori kerja, di mana dalam memori kerja ini terdapat komponen penyimpanan independennya sendiri, yang terdiri dari 2 komponen, yaitu informasi visual dan informasi kata atau suara. Pembelajaran akan meningkat secara signifikan jika saat membaca teks atau memeriksa grafis, siswa dapat mendengarkan penjelasan yang sama. Hal inilah yang disebut dengan pemrosesan ganda. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, multimedia kan tadi udah dijelasin kalau misalkan multimedia itu menggabungkan beberapa media, yaitu media audio dan juga visual. Nah, nyatanya kinerja memori kerja ini memiliki 2 komponen independen, yaitu punya jalurnya khusus untuk mengingat, visual dan juga audio. Jadi kalau misalkan kita menyajikan materi pembelajaran dengan media visual aja, yaitu masuknya ke ranah visual aja. Kalau ranah visualnya udah penuh, ya udah nggak nampung lagi. Jadi maksudnya adalah ketika kita menyajikan dengan multimedia, jadi semua proses atau semua subsistem yang ada di memori kerja ini terisi, baik audionya, baik visualnya. Jadi ketika salah satunya penuh, karena visual itu akan jauh lebih cepat penuh,
karena mata itu jauh lebih banyak menangkap memori ya, jauh lebih banyak menangkap informasi. Jadi ketika memori visual penuh, itu bisa diisi dengan memori audio gitu. Jadi penyerapan informasi itu menjadi jauh lebih optimal. Nah, sekarang permasalahannya udah pakai multimedia, tapi kok pembelajaran masih nggak optimal juga ya? Nah, permasalahan tentang pembelajaran yang udah pakai multimedia tapi masih kurang optimal itu bisa disebabkan karena perancangan produknya itu nggak memperhatikan teori beban kognitif. Jika terlalu banyak teks, terlalu banyak gambar yang juga nggak mendukung penyajian, itu akan membebani otak jauh lebih berat. Jadi pemrosesan informasinya akan jauh lebih sukar. Jadi perancangan juga harus memperhatikan teori beban kognitif tadi, visual dan audio. Karena itu berkaitan dengan penyimpanan memori di memori kerja yang justru berperan jauh lebih penting untuk mengaitkan informasi yang baru didapatkan dan juga informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, kayak gambar ini adalah gambar-gambar yang akan memberatkan pemrosesan informasi peserta didik. Kayak gambar yang otak ini. Gambar yang A, itu terjadi pemisahan gambar dari otak dan juga legenda. Nah, pemisahan gambar dan legenda ini akan membuat perhatian siswa itu jadi terbelah. Siswa itu akan mencari, akan mencocokkan kata dan juga gambarnya secara berurutan. Nah, kegiatan mencocokkan ini akan menghabiskan banyak energi mereka. Nah, sehingga gambar yang B akan jauh lebih efektif, jauh lebih baik, dan jauh lebih menyerap ingatan siswa secara optimal. Karena apa? Karena kata dan visualnya itu ada secara berdekatan. Jadi mereka nggak perlu menghabiskan energi lebih banyak untuk menyerap informasi ini gitu. Kalau gambar yang peta ini juga sama. Gambar yang peta ini memuat informasi yang sebetulnya nggak usah ditulis, karena kalau ditulis akan membuat visualnya jadi terganggu, jadi jauh lebih ramai. Akhirnya fokus pembaca jadi terbelah lagi gitu. Padahal cukup aja pakai gambar yang B, cukup kasih panah aja itu udah jauh lebih cukup dibanding dikasih kata-kata yang nyatanya juga nggak terlalu kepake gitu, yang akhirnya malah pembaca malah jadi repot juga ngelihatnya, kayak keramaian gitu. Sehingga akhirnya kenapa pembelajaran multimedia ini harus dikaitkan dengan cara kerja otak? Karena pembelajaran multimedia yang dirancang menurut cara kerja otak manusia akan jauh lebih bermakna daripada model instruksi multimedia yang mengabaikan asumsi teoritis dari cara kerja otak. Akhirnya pembelajaran pun jadi tidak optimal seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan ngebahas hal apa aja sih yang harus diperhatiin sebelum kita bikin pembelajaran multimedia. Yang pertama, kita harus nyiapin materi ajar. Dan usahakan materi ajar itu diperkaya dengan teks dan juga representasi visual. Penjelasannya juga kalau bisa ada dalam bentuk audio. Yang kedua, sematkan teks dekat dengan grafik atau gambar. Yang ketiga, berikan penjelasan sesuai dengan materi yang sedang dipresentasikan. Yang keempat, hindari grafik yang tidak relevan, cerita detail yang menarik tetapi tidak relevan, suara dan musik yang tidak relevan, dan juga kata-kata atau teks yang panjang. Berikut ini contoh produk dari New Media dan Multimedia. New Media ini merupakan wadah untuk menyimpan berbagai macam multimedia. Contohnya adalah blog, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Itu merupakan contoh dari New Media. Dan contoh dari produk multimedianya adalah vlog, video animasi, podcast. Itu merupakan contoh-contoh dari multimedia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.